Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama Ahfa dari manajemen 5C. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang aspek lingkungan hidup. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh teman saya. Studi aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya udara dan air, rencana bisnis diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Aspek lingkungan hidup perlu juga dianalisis kelayakannya, di mana analisis lingkungan hidup yang akan dijalankan mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Mengapa AMDAL? Analisis dampak lingkungan sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment, yang keduanya disingkat EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan dua alasan pokok, yaitu yang pertama karena undang-undang dan peraturan pemerintah yang menghendaki demikian. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan proyeknya sebesar mungkin, tanpa menghiraukan dampak samping yang timbul. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Pada awalnya perubahan lingkungan itu belum menjadi masalah, tetapi setelah perubahan itu menjadi di luar ambang batas, maka manusia itu tidak dapat mentolerir lagi perubahan yang merugikan itu. Pemrakarsa proyek harus membuat AMDAL dengan konsekuensi ia harus mengeluarkan biaya. Tanggung jawab penyelenggaraan AMDAL ini bukan berarti harus diemban pemrakarsa proyek itu sendiri. Ia dapat menyerahkan penyelenggaraan ini kepada konsultan swasta atau pihak lain atas dasar saran dari pemerintah. Namun, pemrakarsa proyek tetap sebagai pihak yang bertanggung jawab, bukan pihak konsultan swasta pembuat AMDAL tersebut. Nah, untuk subbab kedua yaitu kegunaan AMDAL. Nah, AMDAL ini bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruh juga utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek, juga lingkungan, dengan menggunakan dokumen yang benar. Yang pertama adalah peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Nah, aktivitas pengelolaan lingkungan ini dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang timbul akibat proyek yang akan dibangun. Apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataannya, ini dapat terjadi karena kesalahan dalam menyusun AMDAL atau pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai AMDAL. Lalu yang kedua ada peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. Nah, AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknik, aspek ekonomis. Nah, bagian dari AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis biasanya adalah sejauh mana sih keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut seperti air, energi, manusia, dan ancaman alam sekitar. Lalu yang ketiga adalah AMDAL sebagai dokumen penting. Nah, laporan AMDAL ini merupakan dokumen penting yang sumber informasinya itu detail mengenai lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Nah, dokumen ini juga penting untuk evaluasi untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Selanjutnya, peraturan dan perundang-undangan. Sumber peraturan dan perundang-undangan AMDAL ada yang berlaku secara internasional dan ada juga yang berlaku untuk suatu negara saja.
Dalam suatu negara, dapat saja peraturan dan perundang-undangannya berbeda menurut provinsi dan sektoralnya. Yang pertama, berlaku secara internasional. Peraturan-peraturan yang bersifat internasional mengenai AMDAL dapat berupa deklarasi, perjanjian-perjanjian bilateral, maupun multilateral. Sebagai contoh, deklarasi Stockholm yang disebut Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment yang oleh semua negara anggota PBB tahun 1972. Kedua, berlaku di dalam negeri. Di Indonesia, peraturan dan perundang-undangan dapat dijumpai pada tingkat nasional, sektoral maupun regional atau daerah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis dampak lingkungan yang kemudian ditindaklanjuti oleh SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10-15 Tahun 1994. AMDAL merupakan suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Analisis ini meliputi keseluruhan kegiatan pembuatan 5 dokumen yang terdiri dari penyajian informasi lingkungan atau PIL, kerangka acuan atau KA, analisis dampak lingkungan atau ANDAL, rencana pemantauan lingkungan atau RPL, dan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. ANDAL atau analisis dampak lingkungan adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Arti dampak penting di sini adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Yang harus digarisbawahi dari pengertian di atas adalah tidak semua rencana kegiatan tidak harus dilengkapi dengan ANDAL. Karena ini hanya diterapkan pada kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Sistematika pengelolaan lingkungan. AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika urutan langkah tertentu. Menurut PP 29 tahun 1986, secara garis besar langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, usulan proyek. Usulan proyek datang dari pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, penyajian informasi lingkungan. Usulan proyek kemudian mengalami penyaringan yang bertujuan untuk menentukan perlu atau tidak dilengkapi dengan ANDAL. Penyaringan dilakukan dengan penyajian informasi lingkungan atau PIL. PIL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Penilaian PIL dikerjakan oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh instansi yang bertanggung jawab dan menentukan usulan proyek ke dalam 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, perlu dibuat AMDAL karena dinilai proyek akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Langkah selanjutnya adalah membuat TOR ya, bukan Thor pahlawan Avenger, tapi ini ditulisnya TOR untuk menyusun AMDAL. Yang kedua, tidak perlu dibuat AMDAL karena diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak penting. Yang ketiga, itu PIL kurang lengkap dan dikembalikan ke pemrakarsa proyek untuk perbaikan sebelum diajukan kembali. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka acuan. Bila instansi yang bersangkutan menentukan perlu membuat AMDAL, pemrakarsa bersama instansi tersebut menyusun kerangka acuan TOR sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sebagai analisis dampak lingkungan. Isi laporan AMDAL, dokumen rencana kelola lingkungan RPL. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut, upaya pengelolaan lingkungan mencakup 4 kelompok aktivitas. Yang ke-1, bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan
atas alternatif tata letak atau tata ruang mikrolokasi, dan rancang bangun proyek. Yang kedua, bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif, baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha atau kegiatan berakhir. Misalnya, rehabilitas lokasi proyek. Yang ketiga, bersikap meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemraksarsa maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Yang keempat, bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atau sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak akibat usaha atau kegiatan. Nah, untuk selanjutnya mengenai kedalaman rencana pengelolaan lingkungan. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok aturan, prinsip-prinsip atau persyaratan untuk pencegahan, penanggulangan, atau pengendalian dampak. Bila dipandang perlu, dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang rancang bangun untuk pencegahan, penanggulangan, atau pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena yang pertama, pada taraf studi kelayakan, informasi rencana usaha atau kegiatan atau suatu proyek masih relatif umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Ini tak lain karena tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomis, sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Yang kedua, pokok-pokok arahan, prinsip dan persyaratan pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa. Rencana pengelolaan lingkungan harus diuraikan dengan jelas, sistematis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, pedoman atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif, yang bersifat strategis dan bila dipandang perlu. Lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancangan bangun penanggulangan dampak dimaksud. Yang kedua, dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat rancangan rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, mencakup upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus dan pelantikan. Yang terakhir, mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan RKL. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang aspek lingkungan hidup. Untuk selanjutnya, kami akan buka sesi pertanyaan. Bisa dicantumkan di kolom komentar nama, NPM, dan pertanyaannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.